Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pagi hari ini? Anak-anak masih sehat? Masih baik-baik saja? Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohaninya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa belajar kajian, belajar dalam kegiatan PKDA Pesantren Kilat Darul Arqam dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita sanjungkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang modern seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Anak-anakku yang saya banggakan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam keadaan yang mana di situ ada kedua orang tua kita, ada bapak dan ada ibu. Kedua orang tua kita ini akan bekerja membanting tulang dari siang, pagi sampai malam, itu hanya untuk kebahagiaan anaknya, hanya untuk kesenangan anaknya, agar anaknya itu menjadi anak yang soleh, anak yang baik dan patuh kepada kedua orang tuanya. Di dalam firman Allah disebutkan surat Al-Isra ayat 23 yang bunyinya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memberitakanmu untuk jangan sampai kita menyembah selain Allah, dan hendaklah kita berbuat baik kepada bapak ibu, dan juga jangan kita sekali-kali mengatakan kata yang kasar, yaitu kata-kata dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dalam firman ini sudah dijelaskan, wala taqul lahumā uffin. Janganlah kita sekali-sekali saja mengatakan kata kepada kedua orang tua kita. Dan ini sudah menandakan kita sudah durhaka kepada kedua orang tua kita, karena kita sudah membantah, karena kita sudah melawan. Oleh karena itu, di dalam surat yang lain disebutkan wa'budullahi wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuatlah baik kepada kedua bapak ibu. Surat An-Nisa ayat 36. Oleh karena itu anak-anak, dari surat ini kita dituntut untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena apa? Ridallahu fi ridal walidaini wa suhtullahu fi suhtil walidain. Ridhonya orang tua, ridhonya Allah itu terletak kepada kedua orang tua kita. Dan Allah akan murkanya Allah itu juga terletak kepada kedua orang tua kita.
Maka dari itu anak-anak sekalian, bagaimana kita bisa mencari keriduan orang tua itu lewat kedua orang tua kita. Bagaimana kita bisa mencari ridhonya Allah itu kepada kedua orang tua kita. Banyak sekali yang kita lakukan, banyak sekali yang kita perbuat agar kita mendapatkan keriduan dari Allah lewat kedua orang tua kita. Membantunya, menolong, berbuat baik, apabila membutuhkan sesuatu pekerjaan kita bantu, perkataan lisan dengan lemah lembut dan lain sebagainya. Jangan sampai kita disuruh Pak, kesel, capek. Ini sudah menandakan kita tidak patuh kepada kedua orang tua kita. Oleh karena itu, kita harus selalu patuh dan taat kepada kedua orang tua kita. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 yang bunyinya, wa wasainal insana biwalidi ihsana hamalatu ummu karhan wa da'u karhan, yang artinya kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada orang tuanya. Karena apa? Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, sampai melahirkannya pun dengan susah payah juga. Dia mengandung sampai 9 bulan, digendong anak itu, tetapi pada waktu kita dilahirkan beranggapan anak kita ini baik, tetapi malah anak itu timbal baliknya durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini yang sangat disayangkan. Dan juga apabila kita berbakti kepada kedua orang tua kita, itu hanya beda setelah kita melaksanakan sholat fardu. Sholat fardu, habis itu berbakti kepada orang tua kita. Yang terakhir yaitu al-jihadu fisabilillah, yang mana di dalam hadisnya disebutkan, sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu amalin ahabu ilallah, qala as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Qultu summa ayu, birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Yang terakhir, qala qultu summa ayu, al jihadu fi sabilillah. Jadi setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu berturut-turut, kebaikan selanjutnya yang tidak kalah penting yakni birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua kita. Marilah anak-anakku sekalian, bagaimana kita selalu berupaya agar kita selalu taat dan patuh kepada kedua orang tua kita, agar kita ini menjadi kebanggaan kedua orang tua kita. Janganlah sampai kita ini menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada adab-adab yang mana perlu kita kerjakan kepada kedua orang tua kita untuk selalu mengimbangi bahwasanya kita ini menjadi anak-anak kebanggaan, anak soleh dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Pada waktu kita berangkat sekolah, kita saling kepada orang tua. Pada waktu kita makan, pakai tangan kanan, berbuat baik, minta mengambil sendiri dan lain sebagainya. Jangan sampai kita menyuruh, ambilkan makan, ambilkan minum. Orang tua itu adalah menjadi kebanggaan kita, menjadi tolak punggung yang mana kita selalu didamba-dambakan, yang mana kita selalu diimpi-impikan untuk menjadi anak yang soleh. Anak-anakku yang saya banggakan, ada banyak kisah pada zaman dahulu sahabat-sahabat Nabi yang mana itu mereka durhaka kepada kedua orang tuanya. Salah satunya anaknya Nabi sendiri pun ada durhaka, yakni anaknya Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Kan'an. Ada juga sahabat Nabi yang bernama Alqamah. Alqamah ini dia patuh sebelumnya kepada kedua orang tuanya, lalu dia menikah, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tetapi ada pada waktu momen dia menyakiti hati kedua orang tuanya.
menyakiti hati ibunya. Dia membelikan pakaian istrinya yang bagus, lalu memberikan pakaian yang satunya lagi kepada ibunya, tetapi yang mana itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ibunya merasa sedih, ibunya menangis. Apa yang terjadi pada waktu meninggal Alqamah itu, dia tidak bisa husnul khotimah, susah. Baru ada izin dari ibunya mendatangi anaknya, bahwasanya ibunya harus memaafkan anaknya terlebih dahulu, baru anak itu bisa dikuburkan, nazaknya juga sudah bisa syahadat, akhirnya meninggal dunia. Itu satu waktu saja, satu momen dia menyakiti hati ibunya. Sedangkan kita sebagai manusia yang kadangkala sholatnya kadangkala rutin, kadangkala bolong, kadang-kadang puasanya bolong-bolong, seperti apa yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita? Apakah kita sadar apa yang kita perbuat selama ini? Apakah kita menyadari apa yang kita lakukan setiap hari itu bisa menyakiti hati kedua orang tua kita? Yang masih hidup orang tuanya, cepatlah kita meminta maaf. Pada waktu ada orang tuanya meninggal dunia, kita juga harus selalu tetap bersilaturahim kepada saudara-saudaranya. Di dalam hadis disebutkan, man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diperluas rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka haruslah mereka bersilaturahmi, yang mana selalu berhubungan, selalu mendatangi sanak familinya kepada orang tua yang sudah meninggal. Tetap kita bersilaturahim, jangan kita malah menjauh. Karena apa? Kalau kita ingin diperluas rezekinya dan dipanjangkan umurnya, kita harus selalu bersilaturahim. Anak-anak yang saya banggakan, kita harus menyadari, kita harus introspeksi diri pada waktu kita dari kecil hingga dewasa nanti. Pada waktu kita sudah dewasa, janganlah kita sekali-kali lupa kepada kedua orang tua kita, lupa apa yang diperbuat kedua orang tua kita kepada kita. Pada waktu kita sukses, kita lupa siapa yang menyekolahkan, siapa yang mendidik dari kecil, siapa yang menggendong dari kecil. Terus pada waktu kita sukses, kaya, kita lupa, sombong. Janganlah kita sekali-kali sombong. Pada waktu kita sukses nanti, kita tetap harus ingat kepada kedua orang tua kita, yang mana kedua orang tua kita itu selalu sayang kepada kita, yang mana kedua orang tua kita selalu ingin kita ini menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Oke, anak-anakku sekalian, mungkin di sini kajian Birrul Walidaini, nanti anak-anak bisa melihat, bisa membuat kultum selama 5 menit atau 3 menit yang mana tentang Birrul Walidaini, bisa dikirim di WA. Oke, akhirul kalam, aku qouli hadza wa astaghfiru innal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.